Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita di awal minggu ini, hari Senin tanggal 16 Desember 2024, tertulis di dalam kitab Bilangan pasal 23 ayat 19. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini. Demikian. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Anggo debata dada zolma tung olo margabus, dada ibana anak ni zolma manusia tung sol-solan na dirina, tung tagamum madohonon na hatana so pasautonna, manang tung dohonon na manang aha so hajong jokkonon na. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Yesus, kita tentu sering mendengar janji-janji, dan dari janji-janji itu ada saja yang tidak ditepati. Dan mungkin juga kita adalah pelakunya, berjanji namun tidak menepatinya. Manusia sering berjanji, tetapi karena kelemahan, keterbatasan ingatan, atau bahkan berniat yang tidak tulus, bersengaja sehingga janji-janji itu tidak selalu ditepati. Akhirnya muncullah kekecewaan, dan kekecewaan ini bisa membuat kita trauma, akhirnya sulit untuk percaya. Secara psikologis, hal itu juga bisa berdampak pada rasa percaya kita terhadap janji Tuhan. Tanpa sadar bisa saja kita menyamakan sikap manusia dengan Tuhan Allah tentang janji-janji, dan akhirnya kita pun bisa tergiring untuk meragukan Tuhan Allah. Dalam keraguan-raguan kita itulah hari ini keyakinan kita disegarkan kembali lewat nas harian kita. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Tuhan Allah tidak pernah berdusta, dan dia tidak pernah ingkar janji. Segala sesuatu yang difirmankannya pasti terjadi. Tidak ada situasi atau kekuatan apapun yang dapat menggagalkan janji dan rencananya. Bahkan ketidaktaatan dan ketidakpercayaan kita pun tidak akan bisa menghalangi dan membatalkan rencananya. Tuhan kita tidak memiliki kelemahan untuk ingkar janji. Justru sebaliknya, cinta kasihnya kepada kita telah menjadikan dia tetap setia kepada janjinya di tengah keraguan dan ketidaktaatan kita. Alkitab sudah mengisahkan bukti-bukti kesetiaannya. Demikianlah juga halnya dengan setiap perkataannya. Ketika Allah berbicara, perkataannya adalah kebenaran. Tidak ada dari setiap perkataannya yang tidak ditepati. Ketika dia berbicara tentang sesuatu, itu adalah kepastian. Janji dan firman-Nya akan selalu digenapi berdasarkan karakternya yang sempurna, yang setia, dan yang tidak pernah berubah. Maka bagaimana kita meresponnya? Dalam menjalani hidup yang syarat dengan tantangan, kita bisa bersandar pada firman Tuhan. Jika dia berjanji untuk menyertai kita sebagaimana ditulis dalam Yesaya 41 ayat 10, itu berarti kita tidak akan pernah berjalan sendirian. Jika dia berjanji memberikan pengharapan seperti apa yang dituliskan oleh Yeremia dalam Yeremia 29 ayat 11, itu adalah jaminan yang pasti. Maka jika saat ini doa-doa kita belum terjawab, firman Tuhan hari ini menguatkan iman kita untuk tetap percaya. Waktu Tuhan mungkin berbeda dengan waktu kita, tetapi janjinya tidak akan pernah gagal. Waktu Tuhan dalam menjawab seluruh doa permohonan kita pasti waktu yang terbaik. Maka bertekunlah memohon kepadanya, dan dalam pengharapan yakin akan janjinya. Percaya tidak ada doa-doa kita yang akan kembali tanpa jawaban pasti darinya, asalkan kita memohonnya di dalam iman dan pengharapan. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.